Anak saya yang lihat, lagi main sama temennya juga. Be, teriak-teriak. Apaan? Itu di atas pocong. Pas pagi, jam 10 pagi, saya lagi kemas-kemas. Di dalam kamar mandi itu utuh. Saya ngeliat. Utuh sampai bawah. Yang dibilang orang tua saya badannya gemuk, gede. Bener. Itu pocong gemuk, gede. Gitu, lagi begini. Hitam gosong, mata merah. Begini. Dia ngomong, Lu masih tinggal di sini aja? Oh, ngancam gitu. ngancem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Timur. Dan dia juga salah satu YouTuber games. Jadi ternyata YouTuber game juga pernah nih ngalamin horor. Dan ini kisahnya serem banget. Waktu dia ngontrak di Jakarta Timur, dan itu nggak sampai sebulan langsung pindah dari kontrakan itu. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Jali. Bang Jali. Iya, nama panjangnya Rizky Sadzali. Bang Jali. Nah Bang Jali nih, YouTuber games. Apa aplikasi gamenya bang yang sering abang? Kalau saya di aplikasi gamenya itu di YouTube itu ini run online gitu. Online PC semua sih bang. PC semua ya? Berarti bukan yang di handphone gitu ya bang? Bukan. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran nih sama channel YouTube-nya, langsung mampir aja. Apa nama channelnya bang? Nama channel saya Jali The TV. Jali The TV. Iya. Oke, nanti linknya ada di deskripsi ya sob. Oke, tahan dulu ya Bang Jali ya. Oke. Bang Jali. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih sob, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau datang ke sini dan berbagi pengalamannya, langsung aja follow Instagram gua @badru_capslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Jali, Iya. salaman lagi ya kita. Gimana nih Bang, kisah pengalaman nih Bang? Kisah pengalamannya itu di awal bulan Maret, tanggal 25 Maret 2022 gitu. Pertama kali saya pindah ke kontrakan tersebut. Itu tuh kagak ada sama sekali hawa yang aneh, yang janggal di hati gitu bang. Nah waktu itu Bang Jali, maaf ya dipotong ya, itu tinggal di kontrakan itu sama istri atau sendiri? Saya bertiga Sama? sama orang tua saya. Oke. Orang tua ngomong gini bang, Ki, itu ada kontrakan, ada lumayan murah gitu kan. Berapa? 700.000, mau nggak? Namanya di Jakarta gitu kan. Harga sekian tuh ya lumayan dah gitu buat tidur gitu. Iya murah lah ya. Iya, posisinya itu bang, dari jalan raya itu masuk ke gang sedikit. Itu lokasinya ada di sebuah pertigaan gitu. Kontrakannya itu lurus, 4 pintu kiri, 4 pintu kanan. Nah di kontrakan itu cuma ada 3 orang. Di situ saya ngejanggal tuh bang. Lah kok cuma ada 3 orang, padahal kontrakan murah. Oh maksudnya penghuninya cuma ada 3 orang di situ? Iya penghuninya. Jadi satu tempat itu 3 orang doang, sama saya termasuk gitu. 700.000 masa kagak ada yang mau gitu kan, 3 orang itu gitu. Malamnya pas maghrib itu tuh sepi banget. Yang namanya di Jakarta kan nggak mungkin namanya sepi gitu kan. Iya. Pas maghrib. Cukup hati kalian aja yang sepi. Iya. Dari itu sepi banget gitu, nggak ada sama sekali manusia lewat atau tukang lewat gitu. Kayak tukang bakso atau apa, nggak ada yang lewat sama sekali situ. Tiba-tiba anak saya, itu di pojok gitu ada tante. Tante? Iya, ada tante warna bajunya putih gitu, tapi mukanya cantik gitu kata anak saya. Ah udah nggak usah dipikirin, itu namanya
saya ngontrak di situ kan nyari keamanan masing-masing lah gitu, masing-masing alamnya gitu kan. Di situ baru anak doang nih yang ngelihat kayak gitu ya. Setelah itu 2 hari masih siangnya masih inilah, masih rada enak gitu. Tapi siang juga sepi tuh bang tuh kontrakan tuh, nggak ada sama sekali orang gitu. Sekalinya ada juga ada 1 orang yang pengen ngontrak gitu. Ngontrak nggak jadi, nggak jadi. Di situ saya tanda tanya ini kenapa gitu. Ya, kontrakan padahal murah, ya janggal tuh di situ tuh. Nah malam kedua anak saya yang bayi digangguin, matanya tuh melotot, terus badannya juga kaku. Saya pengen bangunin kan, kagak bangun-bangun gitu, apa namanya, kagak ini malah melotot terus gitu kan. Ada apaan nih gitu. Saya nanya sama anak saya yang sering tahu hal kayak gitu. Nah ini ada apaan dek? Orang gede. Orang gede. Orang gede itu hitam, tingginya segini, matanya merah, giginya caling. Di situ kan namanya saya kan pernah namanya berguru juga gitu. Ada pengajian di salah satu daerah rumah saya gitu. Saya coba gitu ngusir. Gitu. Di situ saya dibilang Ilmu lu sama ilmu gue tuh belum seberapa. Sama sosok itu. iya. Jangan coba-coba ngusir gua. Gua yang lebih lama di sini. Saya jawab, udah nafsi-nafsi aja. Jalan lu gitu. Lingkungan lu, lingkungan gua, jangan ngeganggu. Saya gituin. Dia malah ketawa sambil begini. Gitu. Lu udah pergi dari sini. Ganggu. Kalau keluarga lu mau selamat, lu pergi dari sini. Orang tua saya masih belum percaya gitu kalau bawa anak saya diganggu. Lu ngomong apaan sih, lu ngomong sendiri. Itu kata orang tua saya. Udah, Nek, diem. Ini pengen cari gara-gara, ibu kata gitu kan. Emang di situ pas hari kedua ya, hal kayak gitu saya coba usir kan, saya tanganin sendiri, saya belum ngomong ke teman-teman saya gitu kan. Dia mau keluar dari situ kan, cuman sebatas pintu tralis. Di situ dia ngeliatnya, merhatiin kita gitu sambil ketawa, hahaha gitu. Taunya kencang banget bang, sampai kuping saya aduh pengang banget. Dari situ udah tuh, situ aman. Anak saya udah alhamdulillah kan udah sadar gitu kan. Terus berikutnya istri saya yang diteror. Istri saya lagi nyuci, tiba-tiba di dalam kamar mandi itu tercium aroma bau kamper. Bau kamper. Iya. Padahal saya nggak ada sama sekali naruh kamper di kamar mandi gitu. Kapur barus yang buat kapur orang meninggal. Tiba-tiba bau kamper. Itu juga jam 12 siang. Keadaan lagi nyuci baju. Namanya saya belum punya kayak gitu kan. Mesin cuci jadi manual gitu kan. Iya. Istri ngomong, "Beh, itu kok bau kamper kamar mandi. Coba dilihat." Udah nggak apa-apa, nggak ngeganggu. Saya pikir itu nggak bakal ngeganggu bang. Iya. Gitu pikir saya. Namanya udah hal ini udah di itu, ibarat kata kapok kali ya gitu kan. Ternyata begitu, nggak ngewujudin sih gitu. Berhari itu terus-terusan bawa begituan terus setiap jam 12 siang. Gitu. Setiap jam 12 siang wangi itunya. Iya, padahal kan namanya kalau di film-film ya setan kan malam doang keluarnya. Ini mas siang juga ada ternyata. Gitu bang, berhari-hari gitu. Sampai anak saya di luar lagi main sampai begini gitu, sampai ketakutan. Saya coba keluar dari itu kontrakan. Kenapa?
Itu ada orang galak. Ada orang galak. Saya coba merem mata saya ini. Saya lihat, ternyata di pojok toren itu ada sosok nenek-nenek. Anaknya Bang Jali ngeliat? Iya. Oh, iya. Dia emang namanya dari umur setahun udah bisa ngerasain gitu. Di pojok kantoran ada nenek-nenek bongkok, megang tongkat, rambutnya gini bang. Oh, terurai gitu ya? Terurai, putih gitu. Pas namanya ngedongak sambil nyengir gitu. Begini-gini. Manggil. Iya. Anak saya nyamperin. Awalnya takut, nyamperin. Saya langsung gini bang. Saya tarik anak saya. Namanya takut saya. Takut namanya dibawa atau gimana. Saya langsung tarik. Sampai namanya tetangga kontrakan teriak, ada apaan? Rame-rame. Saya bilang, enggak ada apa-apa. Saya mah diem aja ya, takut namanya ini dia keluar gitu dari kontrakan tersebut. Nah terus itu tuh kagak ada sama sekali gangguan lagi tuh pas namanya anak saya ngeliat kayak gitu sampai pertengahan bulan puasa. Pertengahan bulan puasa namanya saya kan sering begadang. Saya nge-record video game gitu. Saya pakai headset. Tiba-tiba di kamar mandi saya dengar Ada yang mukul tembok? iya, kenceng banget itu bang. Itu namanya pakai headset nggak mungkin namanya kedengeran dong. Iya. Gitu ke tembok. Sampai marah-marah saya. Woi, saya gituin. Gangguin aja lo. Saya sempat marah. Gitu. Orang tua otomatis bangun dong. Ngapa sih lu Ki marah-marah? Malam-malam gangguin orang aja gitu. Orang tua saya belum namanya diteror gitu. Ini ada ngegebrak tembok di kamar mandi. Saya cek, saya takutnya namanya ada ember jatuh kan gantung gitu biasanya. Nggak ada sama sekali itu bang. Gitu. Saya pakai lagi. Begitu lagi. Namanya saya dongkol kan ya. Ya ibarat kata saya sompral lah gitu kan. Keluar lo. Gitu. Saking keselnya gitu. Keluar lo. Jangan gangguin keluarga gua. Selama ini gua ngontrak sini nggak pernah gangguin. Gitu. Pas sama itu dia nggak ini cuman bau-bau doang. Nggak usah pakai bau-bauan. Oh, langsung kecium tuh bau-bau gitu? Iya. Setelah abang ngomong gitu? Saya tutup lagi kamar mandi. Saya coba lagi ngedit lagi. Di situ bang, pas namanya saya nyium bau-bau gitu kan saya mulai nge-record lagi. Dengar suara. Gitu. Entah itu suara cewek atau namanya suara yang genderuwo tersebut. Saya juga kurang paham namanya hal mistis gitu. Ini saya biasa aja gitu. Pakai lagi. Masih terus suara itu. Terus sampai kuping saya pengeng. Ini tiba-tiba istri bangun. Gitu. Istri bangun pojok begini. Ngotot ke arah saya lagi ngedit. Mah, kenapa lo? Kenapa? Dia diem aja. Dia nggak sama sekali kagak ngomong. Oh, diem aja bang? Diem aja. Mah, bangun. Ini anak mau ini nyusu. Masih gini. Entah namanya dia kesurupan atau apa gitu kan. Saya masih belum paham gitu kan. Ngotot. Pas namanya ketiga kali, saya kan baca-bacaan. Saya tepak ini belakangnya. Saya tepak. Ma, lu kenapa? Gitu. Langsung ngalah napas. Sebut istighfar. Ini istighfar astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa? Tadi di belakang Abi ada inian. Apa? Cewek. Rambut begini. Gitu bang. Saya lagi nge-record. Kan kalau kata orang namanya dulu, kalau suara kencang dia jauh kan. Iya. Suara kecil dia deket. Nah itu suaranya kecil tapi kedengeran banget di kuping gitu bang. Udah masing-masing alamnya
masing-masing ini jangan saling ganggu gitu. Saya ngomong gitu. Terus saya nge-record lagi. Ketiga kali kan istri saya udah namanya nyusuin anak, dia tidur lagi. Baru dah di kamar mandi suara ngegerung gitu ya. ngegerung. Itu berarti tuh di situ nggak cuma satu makhluk, banyak makhluk di situ yang nggak suka sama keluarga saya. Masih terus gitu diganggu lagi gitu. Ini dia ngincer bayi saya, istilah kata bukan yang ngincer nomor pengen dibawa ya, namanya bayi kan masih polos, itu masih suci, Masih wangi. masih wangi gitu. Terus diganggu setiap malam. Kata guru saya, selagi masih bisa ditanganin sendiri, tanganin gitu. Itu keluarga lu, keluarga kecil lu tanganin gitu. Saya tanganin terus. Yang ini yang bayi saya tuh lebih parah. Gimana tuh bang? Gitu. Jadinya tuh matanya melotot, tapi hitamnya kayak keangkat ke belakang. Jadi putihnya doang. Bayi Bang Jali? Iya. Jadi putihnya doang kelihatan. Astagfirullahaladzim, saya udah namanya takut aja ya, takut namanya hal-hal yang nggak pendek umur, amit-amit cabang bayi kan gitu. Gitu. Putihnya ke atas, hitamnya ke atas. Saya mau coba gendong, berat bang. Bayinya? Tetap namanya sepen gendong gini, nggak bisa keangkat. Astagfirullahaladzim, ibu saya bangun. Kenapa Ki? Ini si Bilal nggak bisa diangkat gitu. Saya takut apa-apa, kayak kaku lah badan. Gitu bang, kaku. Di kontrakan itu. Paginya, udah namanya ini udah alhamdulillah kan udah, ibu kata udah netralisir lah gitu. Aman tuh. Pas namanya malam takbiran, begitu lagi. Datang lagi tuh makhluk hitam lagi, yang itu lagi nih saya udah keluarin gitu. Hitam lagi yang datang. Hitam lagi. Tinggi, tapi dia duduk di kardus. Sambil ngeliatin ini anak. Gitu. Nah, setiap malam dia nangis mulu gitu. Sampai anak saya bangun yang umur 6 tahun. Bangun sampai ngeliat biasa ke atas itu juga dari bawah. Jadi itu kepalanya kayak nembus gitu, Bang. Palanya si bayi? Bukan, pala yang hitam itu, gendruwo itu. Iya. Jadi dia malah makin gede gitu dari sebelumnya. Sebelumnya cuma nyampe sini nih, nyampe pintu gitu. Dia makin gede gitu. Jadi itu tempat tidur saya sama dia. Jadi cuma kaki doang yang kelihatan. Katanya, "Beh, itu ada kaki gede." Karena namanya mata baru masih bangun gitu kan. Iya. Jam 2 kan ngikut sahur, itu ada kaki gede. Saya kira namanya bulan puasa nggak bakal ngeganggu bang. Iya. Ini malah ngeganggu. Kaki gede be, kata di silong pojok. Dari posisinya tuh dia duduk di kardus. Saya kan pindah kan belum saya rapihin gitu. Banyak kardus-kardus numpuk ke atas. Itu isinya baju semua. Gitu. Duduk di situ. Begini. Jadi itu kelihatan kaki sama tangan. Jadi begini. Tuh. Pas namanya saya nengok ke atas, saya gini, baru dia begini. Gitu bang. Wah, bener-bener mukanya hitam gosong, gitu. Hitam gosong, mata merah, begini. Dia ngomong, Lu masih tinggal di sini aja? Oh, ngancam gitu? ngancam, lu masih di sini aja, kagak ada kapok-kapoknya lu. Lu keluar sekarang atau namanya anak lu gua bawa. Gitu. Saya langsung ngalah napas kan. Namanya jam 2 saya teriak-teriak kan, saya kagak enak sama tetangga gitu kan. Soalnya lagi kejadian yang lagi waktu itu namanya saya teriak, saya ditegur sama tetangga tersebut. Bu, kalau malam jangan berisik, orang-orang pada istirahat. Iya. Itu tetangga tersebut yang unda nenek-nenek juga sepantaran sama orang tua saya gitu. Orang namanya diganggu kok anak saya gitu kata ibu saya. Pas hari berikutnya baru orang tua saya di teror gitu, lagi tidur kan, kalau itu panas pintu dibuka jadi tralis doang digedor-gedor
dor. Orang tua saya pikirannya anak tetangga. Itu namanya kan setiap jam 1 anak tetangga tuh baru pulang. Dikira anak tetangga. 3 kali berturut-turut digedor kencang. Dor. Gitu. Sampai orang tua saya bangun. Hei, siapa sih? Ngeganggu aja. Itu nama orang tua saya. Iya. Digentak. Sampai situ juga udah 3 kali baru orang tua saya diganggu. Ada manggil. Suara nenek-nenek. Li. Baru tuh pintu udah tutup tuh. Pintu itu ditutup. Langsung bangunin saya. Ki. Itu ada suara. Mana sih? Kagak ada ah. Masa namanya puasa gitu. Kemarin kan namanya udah diinin. Udah diusir gitu. Beneran gitu. Ada suara gitu. Udah, Nek, tidur. Ntar sahur. Di situ namanya nggak bisa tidur orang tua saya. Badannya tuh keringet tapi dingin. Oh, keringat dingin gitu ya. Iya. Keringet dingin. Ini belakang gua ada yang disentuh, Ki. Kata dia. Kata orang tua saya. Gitu. Pas nanti dipegang gini, saya giniin, panas, Bang. Gitu. Tapi keringetnya gini, tapi diginiin panas. Iya. Kayak gituin. Saya coba tuh tarik. Itu saya giniin, saya tarik. Lu masih aja ganggu keluarga gua, lu mau lu apa? Kalau nenek-nenek itu sih ngomongnya sih halus. Karena namanya penunggu situ asli dari sebelum dijadiin kontrakan tersebut. Nenek-nenek tersebut suka sama orang tua saya. Katanya rajin ibadah. Saya suka. Tapi tolong tempat jangan kotor. Karena memang saya pindahan kardus numbuk, mungkin nggak senengnya di situ kali ya. Gitu. Nggak apa-apa nih, ini orang baik. Enggak ini. Ini suka sama nenek. Ibadahnya rajin. Anehnya, anak saya tuh bisa takut sama nenek-nenek itu. Iya, anaknya Bang Jali ini. Iya, yang ngerengket begitu, sampai ngerengket, Bang. Gitu, panggil-panggil gini. Paginya tuh, saya namanya lagi sendirian situ, istri saya kerja. Anak namanya ikut neneknya dagang, gitu. Saya lah yang mulai, ada suara ngorok. Suara ngorok. Bayangin pagi-pagi ada suara kayak gituan. Nggak mungkin tetangga ngorok apa namanya kenceng banget. Iya. Ya kan? Gitu. Terus berulang-ulang, saya gentak. Hei! Kayak gituin. Berhenti. Terus gitu lagi, bentak, berhenti dulu dia. Sosok ini sosok yang jahat ini nih. Saya pikir gitu kan. Sosok yang jahat ini nggak mungkin kalau misalnya yang baik begini. Tetap gitu terus ngorok. Berulang-ulang. Sampai saya dongkol. Saya gebrak pintu udah kayak orang gila. Dar. Lu mau lu apa sih? Tiap hari, tiap waktu kagak ada habis-habisnya. Lu ganggu kehidupan gua, ganggu keluarga gua. Gitu. Saya gebrak pintu. Tetap namanya itu. Masih gitu terus. Nah, berikutnya namanya suara geraman lagi tuh, Bang. Geraman gitu ya. Geraman lagi. Geraman tapi sambil ketawa. Geraman gitu sambil ketawa. Lu mau mati di sini apa lu mau keluar? Lu gituin, Bang. Kata dia. Oh, kata dia. Gue mendingan mati kalau lu emang namanya demi keluarga, gue siap. Gitu. Kayaknya nih, pilih saya namanya udah suzon ya. Ini ada yang nggak seneng sama gue. Ada yang nggak seneng sama keluarga gue. Makanya ngeganggu kehidupan gue. Ayo, gituin. Lu mana? Yang sompral aja udah saya. Iya. Udah namanya udah hati saya berani tapi dongkol gitu. Saya udah dongkol banget. Apa aja udah saya bantingin. Oh, Bang Jali banting-bantingin. Iya. Sampai namanya orang tua saya pulang dagang, lu apa-apaan sih lu ngebanting-bantingin? Jadi tuh saya di situ dibuat emosi, gitu, dibuat berantem terus sama keluarga saya, sama istri, gitu. Dibuat selalu gitu saya. Yeah. Intinya sih saya harus keluar Dari kontrakan itu. dari kontrakan itu. Gitu. Saya harus keluar dari kontrakan itu.
Dia sih nggak ngancem pengen namanya matiin satu-satu gitu. Intinya saya harus keluar. Entah namanya itu kontrakan tersebut nggak seneng sama saya atau sama yang pihak punya kontrakan. Dibikin sepi gitu. Gitu, jadi terus gitu sampai namanya berulang-ulang. Pas terakhir kalinya namanya pas udah saya kan udah selesai lebaran. Itu selama 2 minggu. Saya udah geram terus dia. Masih terus begitu dikontrakan di kamar mandi, terutama kamar mandi tersebut. Istri saya diganggu juga, dibikin namanya sakit tuh bang istri saya. Sampai nggak masuk kerja 7 hari 7 malam. Diganggu terus. Seminggu. Panas dingin. Saya coba netralisir pakai air. Alhamdulillah sembuh. Gitu kan. Besoknya sakit lagi. Di situ saya lihat ada tangan gede nginin istri saya, megang gitu, megang ke istri gitu. Ya Allah, saya katakan ini maunya apa sih? Kalau emang namanya saya pengen pergi dari sini, oke gitu. Tapi entar dulu gitu. Saya masih banyak kerjaan situ. Terus berulang-ulang sampai namanya itu saya udah dongkol banget. Saya gebrak lagi kamar mandi. Keluar lo, gua nggak takut macam kayak gimana lo. Saking sompralnya udah saya gitu. Iya, udah tos-tosan dah tuh. Ya udah tos-tosan aja udah. Gitu. Kalau saya kan mikir anak, kasihan anak saya diganggu terus. Tiap malam, tiap waktu, tiap detik diganggu terus. Nah, di situ baru dah nongolin. Bener-bener tongolin yang pocong itu yang ini ternyata namanya ada 3 di situ. Yang udah pernah saya lihat. Gitu. Genderuwo, pocong, sama nenek-nenek. Begini. Begitu. Gemuk bang. Iya. Itu cuma kelihatan palanya doang. Di kamar mandi. Jadi itu kayak ininya ngerumbai. Gini-gini sambil gerak-gerak. Di situ namanya, walaupun namanya manusiawi bang, saya kaki lemes. Jadi begini. Ngotot ngeliatin itu, ngotot napas saya kayak susah banget buat ngucap gitu, susah banget pengen ngucap, ngotot begini terus dari hati aja saya baca-bacaan begini. Istri saya tiba-tiba nepok berkali-kali nggak didengerin. Orang namanya saya, kuping saya tuh kayak nggak ada, sunyi aja gitu, sunyi, nggak ada suara manusia atau apa gitu. Mata saya juga fokus ke itu, Ke sosok pocong itu. fokus ke situ begini aja. Kayak saya gimana sih, kayak bet gitu, kayak ada yang masuk gitu. Berasa banget gitu, pengen gerakin juga susah gitu. Tangan saya juga pengen gerakin susah, jadi tangan begini gitu, pengen saya gerakin susah, terus gini-gini susah. Pas ditepuk ke 3 kali, baru saya bisa ngalah napas. Astagfirullahaladzim. Jadi dia tuh nyerang. Cara lu nyerang jangan kayak begitu. Kayak gituin. Kita keluar. Jangan di dalam. Jangan lingkungan situ. Saya gituin. Jangan lingkungan situ. Itu lingkungan warga. Pas orang tua saya bangun. Udah ayo Ki. Kita ngungsi aja ke rumah saudara. Tar dulu. Namanya saya lagi emosi kan. Iya. Saya diserang begitu, saya nggak terima. Tar dulu diam. Gua nggak terima diginiin. Ya gituin. Ayo ngungsi. Udah bawa bantal. Anak saya udah digendong. Anak yang umur 6 tahun saya juga udah digendong. Ayo udah, saya ditarik kan. Ditarik. Ya udah di situ saya ngungsi itu. Rame tuh. Orang di situ pada ngumpul. Ada apaan sih? Rame banget. Padahal itu posisinya masih jam 9.25 bang. Masih sore. Itu diganggu sama pocong gede, gemuk. Namanya tetangga kagak percaya sama kayak gitu ya. Masih silent lah. Masih diam. Gitu. Nggak ada.
Dibuka pintu sama tetangga saya, nggak ada, mana pocong, mana, nggak ada. Katanya, lu jangan bikin ini di sini. Oh, malah lu yang diomelin. Saya diomelin sama keluarga saya. Jangan bikin isu di sini. Jangan sampai nih kontrakan nggak laku gara-gara omongan lu sama keluarga lu. Ya namanya keluarga saya yang ngerasain sama hal tersebut, ya udahlah. Daripada namanya saya ribut gara-gara masalah hal kayak begitu yang nggak bisa dilihat orang. Ya udah Mi, ayo. Daripada main berantem di sini, ayo. Saya bawa tuh anak ke rumah saudara saya. Sepupu saya nikah sama teman saya yang satu seperguruan juga. Gitu. Saya ngomong sama teman saya, namanya Bebek. Saya, Bek, gua diteror udah sebulan ini. Gua kagak ngomong-ngomong sama lu, gua tanganin sendiri. Dia nggak percaya. Lu kalau kata bahasa dia mah sakti doang lu, ngurusin begituannya kagak bisa lu, diomelin. Kayak gue bukan yang nggak bisa, Bek, kasihan ini anak. Kalau misalnya gue sendiri kagak ada anak bayi, gue masih bisa gue tanganin, kasihan ini anak. Ya makanya saya minta bantuan lah gitu kan. Ini setan kagak mau buat ini ingkah, nggak buat ingkah gitu. Di situ saya sampai diketawain sama teman saya masalah kayak gitu. Ketawain. Ayo kalau lu nggak percaya kesono, saya gituin. Kita cek. Nggak mungkin namanya bertiga ini ngedenger. Kalau gua doang boleh lu nggak percaya, saya gituin teman saya. Boleh lu nggak percaya. Ini satu keluarga, Bek, lu bayangin. Tiga-tiganya telor semua, ketahuan semua gitu. Ibu saya cerita, iya, Bek, diteror Umi juga. Namanya ada ketok-ketok, gedor-gedor, kencang banget. Sebelumnya gini, Bang, orang tua saya sempat ngomel-ngomel tuh ke tetangga tersebut. Dikirain anaknya ngeganggu. Saya sebut aja Robira, anaknya. Bi, anak lu iseng banget sih malam-malam gedor-gedor pintu. Maksudnya apa sih? Lah, Nek, anak saya emang nggak nakal. Gitu. Saya emang sering diteror begitu, Nek. Ternyata tetangga saya juga kena. Sama juga gitu. Diteror juga main kayak begitu. Digedor-gedor kenceng, apa namanya anak saya nge-WA saya, "Ma, ini ada ngedor-gedor pintu kenceng banget." Gitu. Begitu juga tetangga saya yang depan juga tuh nenek-nenek itu. Dia dengar suara cekikikan. Kalau saya kan cekikikannya di kuping itu pelan. Kalau ini kenceng, gitu. Cekikikan, nangis terus berulang-ulang gitu. Cerita ke teman saya gitu. Ya udah, ayo, gua sono, gua pengen tahu. Dia juga emosi juga. Pas diperiksa, yang biasanya saya di situ hawanya panas banget, itu pengap gitu. Pas diperiksa di kamar mandi, lu bohong lu. Ini kagak ada apa-apa, dingin begini hawanya. Kata teman saya gitu. Ya Allah, Pi, lu nggak percaya sama gua? Sumpah, Bek, gua minta bantuan sama lu. Tolong netralisir. Dia maunya apa? Kayak gituin. Sempat diterawang sama dia. Nggak ada sama sekali. Hawa itu nggak ada. Saya juga heran dong. Nah kok jadi ini rumah jadi adem pas dia datang. Biasanya nggak kayak begini. Gitu. Nah, selama itu saya jam 2 tuh. Jam 2 saya mulai, yo Nek, balik lagi, nggak enak. Ini rumah orang gitu. Masa kita ngusir sini satu keluarga. Biar namanya sini aja yang di sini gitu. Yang anak umur saya umur 6 tahun itu. Ntar subuh jemput gitu. Ya udah saya balik bertiga. Nah, udah aman kan. Ya udah pada tidur dah. Saya yang begadangin. Ibu saya sama istri saya begadangin sampai pagi tuh. Namanya hal-hal kayak gitu, saya juga manusiawi, ada rasa takut juga gitu. Pagi-pagi istri saya berangkat kerja, saya situ di sendirian, diteror lagi lah itu, Bang. Pagi-paginya? Pagi-pagi gitu. Tetap
saya nggak gubris, biarin aja lah, gue udah capek gitu, udah capek gue gogowakan mulu di sini, gitu kan. Ntar kalau misalnya gue gogowakan gue salah, malah gue ntar diusir dari kontrakan ini, bener-bener diusir gitu. Ya udahlah, saya biasa aja udah. Saya duduk tuh di teras, gitu. Saya duduk aja di teras gitu. Di belakang Ada yang nepak. kenceng banget bang, apa saya gitu. Tepak kenceng banget, gituin. Waduh, saya langsung pusing pala tepak begitu, kencang begitu. Nih lagi saya duduk di depan teras sambil ngerokok. Ditepak di belakang kencang banget. Saya nengok, saya sabar situ kan, masih siang takutnya kayak bikin ricuh di tempat itu. Saya diemin aja. 2 kali. Tadi ini, sekarang pundak saya. Sampai muntah bang saya di situ. Pas tepuk begini, digituin, muntah. Gitu. Dari situ tuh bang. Wah, saya langsung diri lagi. Saya pengen namanya teriak-teriak juga, takut ngeganggu lagi kan saya. Ya saya diem aja. Saya masuk, saya tutup pintu. Baru udah saya ngomel-ngomel sepuas saya. Kalau emang lu nggak seneng sama gua, lu ngomong berdua sini. Mumpung namanya keluarga gua sama bini gua kagak ada. Saya tantangin, kagak nongol. Mungkin karena namanya gara-gara teman saya datang kali. Pas malamnya orang tua saya pulang, kan namanya habis dagang, pulang, baru dah habis isya ngeganggu lagi, begitu lagi. Itu sosok tersebut itu lagi yang ngeganggu. Tapi ini bawa jadi 2. Buat Yang hitam itu. Anak saya ngeliatnya deket dapur, hitam. Adalah masih pendek sih segini, segitu pendek. Gitu. Sampai nama dia juga ngerengkat juga bang. Itu anak saya sampai nama begini-gini. Saking ketakutannya sampai menggigil kayak gitu. Nggak gitu. Satu lagi di kardus tersebut. Di kardus. Lagi duduk posisinya. Jadi, udah mati saya. Lu bawa temen, kayak gitu ya kan, kencengin aja udah. Lu bawa temen. Dia cuma ketawa, nyengir gitu, serem. Cuman gini-gini, gitu. Orang tua saya langsung sama juga kejadiannya. Nggak bisa diangkat, keadaan posisi lagi tidur. Ini begitu, saya pengen angkat, berat banget bang. Gitu. Matanya juga sama, melotot juga. Gitu pas saya baca-bacain kan, baru bisa keangkat, kayak gini. Istighfar. Dia kayak direp-rep. Kayak direp-rep. Ada India berupa orang tiduran, ada ini Apa tuh? kain kayak pocong gitu. Tidur di atas badannya dia begini. Jadi orang tua saya begini, sama kejadiannya sama saya juga begini waktu kemarin gitu. Kenapa Mi? Ada nindiin gua, orangnya gemuk, tapi ini dikainin semua, orangnya gemuk, sama nggak muka, nggak nampakin muka, cuman dia mau di belakang. Jadi pengen ngucap orang tua saya tuh susah, pengen baca istighfar, pengen baca ayat kursi susah, gitu. Ya begini ya. Itu bang. Ya udah nih, kalau misalnya caranya kayak gitu, kita namanya buat aman, gitu. Besok kita pindah, saya gituin. Ya Ki, gue juga udah kagak tahan di sini, gitu. Gue keren kontrakan bagus, harga murah, itu kita bisa nyaman di sini. Taunya begini, kata orang tua saya gitu. Diteror terus ya. Iya. Awalnya gue nggak percaya sama omongan-omongan lu, gitu. Masa iya nggak percaya, istri saya udah namanya duduk begitu sambil merotot. Pokoknya nggak percaya ya orang tua saya. Ternyata dia juga diteror sampai segitunya. Ya besok lah saya mulai kemas barang. Tadinya awalnya cuman saya ngeliat begini doang,
Pas pagi jam 10 pagi saya lagi kemas-kemas di dalam kamar mandi itu utuh, saya ngeliat utuh sampai bawah. Yang dibilang orang tua saya badannya gemuk, gede, bener itu pocong gemuk gede gitu, lagi begini goyang gitu di sebelah ember gitu, gini. Saya astagfirullahaladzim, saya gitu kan. Disitulah yang namanya saya ngeliat begitu kan jelas banget gitu. Saya begini awalnya, gitu. Tiba-tiba begitu, ya namanya saya manusiawi, saya ngibrit dah tuh, saya ngibrit keluar. Gitu. Ilmu 1000 langkah. Gitu, mau siang-siang ya gitu. Masa ilok ada gituan gitu. Ya udah saya keluar. Lagi posisi saya emang lagi down banget gitu. Ya gitu, begini udah goyang-goyang gini. Saya masuk lagi ke dalam. Saya coba ngeberaniin diri. Lu udah puas sekarang, gua udah pengen pindah, lu masih ngeganggu gua. Saya gituin. Saya coba aja nyambat. Gitu. Saya panggil. Lu udah puas, gua udah pengen pindah, lu masih begini ke gua. Tetap aja gitu. Mau lu apa? Saya gitu. Udah, gua udah pengen ingkah dari sini. Udah lu jangan ganggu. Terserah lu. Gitu. Ya udah saya namanya kemas-kemas, saya pindah tuh. Pocong tersebut itu, saya udah pindah ke kontrakan baru, diikutin. Ngikut. Anak saya yang lihat di atas tingkat gitu. Lagi main sama temennya juga. Beh, teriak-teriak. Apaan? Itu di atas pocong. Itu di atas pocong. Anak saya kagak bisa namanya diangkat juga, Bang. Ngeliat kayak gitu, jadi badan tuh kaku. Gitu, tarik tuh susah banget. Ayo masuk. Namanya anak kecil. Kan kalau kata orang dulu, kalau maghrib main, pasti ada hal-hal kayak gitu nongolin. Anak saya ngeliat, pas saya nengok ke atas, bener ada di atas. Dia lagi begini, lagi begitu. Saya pengen namanya di kontrakan baru ya, saya kan nggak enak kan, namanya di kontrakan lama saya udah teriak-teriak juga, di kontrakan baru mah saya begitu. Iya. Semenjak di situ pendengaran penglihatan saya malah makin peka, Bang. Kejadian itu saya lagi bikin adonan jam 1, saya juga kan ngebantuin orang tua buat jualan. Saya kan jualan donat, saya bantuin di sela-sela itu. Apa tuh? Pocong juga itu. Itu yang pocong gemuk itu yang gitu. Begitu ke sela-sela itu. Astagfirullahaladzim, saya lagi ngegoreng adonan tersebut. Saya keluar. Saya kejar. Lalu situ mau udah saya beraniin aja udah. Mau kayak gimana saya berani, saya kejar. Kagak ada. Sosok tersebut nggak ada. Di jendela juga begitu juga. Ini maunya apa sih? Sampai ngikutin gitu ya? Sampai ngikutin gitu emang. Pas saya selidiki pagi-pagi, saya sama istri saya ke kontrakan tersebut, ada namanya tukang sayur, saksi mata di situ bahwa tempat itu dulunya emang kebun. Sebelum namanya dijadiin kontrakan itu ada pohon beringin sama pohon asem. Itu 2. Itu susah ditebang pohon beringin tersebut. Setiap ada yang namanya nebang situ besok sakit. Nebang situ besok sakit. Itu, Bang. Pas namanya itu pocong sebenarnya itu orang bapak-bapak udah seusia gitu, gemuk, meninggal di kamar mandi. Itu, Bang. Meninggal di kamar mandi tersebut, kepleset. Gitu. Dan anaknya juga ngontrak di kontrakan tersebut, tapi nggak satu kamar, nggak satu rumah, gitu. Di sebelah pojok. Yang pojok itu tadinya udah ditebang, pohon beringin itu dijadiin kontrakan, dijadiin buat toren. Gitu, Bang. Pantesan ya jadi serem gitu ya? Iya. Itu bener-bener pengalaman perdana banget buat saya, dan saya cerita ke Bang Badru. Ini cerita pertama saya.
Nah nih Bang Jali, kan Bang Jali kan pas lagi di kontrakan lama tuh interaksi tuh sama makhluk. Lu kayak gini, lu harus mati di sini. Itu via mediasi atau lagi antara hati atau gimana tuh Bang sama sosok makhluk itu? Lagi via mediasi. Sebenarnya bukan, dia nggak mau ngambil nyawa kita, cuman pengen ngusik kita biar saya keluar dari situ. Oke, jadi maksudnya itu ngobrol di hati terus dijawab sama dia atau kedengeran suaranya gitu? Kedengeran suara. Oh, Kedengeran suara. Cuman saya doang yang denger. iya. Orang tua sama istri enggak. Karena yang Bang Jali sebelumnya yang pernah belajar ilmu-ilmu gituan ya. Iya. Jadi mungkin bisa interaksi sama sosok-sosok gitu. Iya. Oke. Tapi untuk keluarga yang lain tuh Bang, kayak ibu gitu. Itu dia sama tuh dengar suara-suara kayak gitu kayak, kalian harus pindah di sini." Itu pas terakhir yang namanya gedor-gedor pintu. Gitu aja Itu. ya. Udah gedor pintu berapa kali gitu sampai burur. Tuh ibu diganggu begitu. Iya. Kalau untuk tempatnya sendiri Bang ya, itu maksudnya rame atau sepi sih Bang tempat kontrakannya gitu tuh yang Bang Jali tinggal itu? Awalnya namanya saya tinggal situ sih sepi Bang, emang dari pagi tuh emang sepi, mungkin namanya saya ngontrak cuma bertiga di situ. Iya, dan sekian Warganya, kontrakan panjang, cuma 3 doang isinya. Terus namanya yang satu juga itu kerjanya ngamen, jadi malam pulangnya jam 1 gitu. Jam 1 rame tuh, jam 1 malam anak-anak pada ngobrol gitu. Oke. Jadi kalau siang benar-benar sepi ya, malam pun Sepi sepi banget. habis maghrib ya. Iya. Nah, dan nih Bang Jali, itu yang orang yang jatuh ketiban yang kepleset itu meninggal itu di wilayah kontrakan itu juga. Iya. Di kontrakan yang saya tempatin itu. Iya. Satu kamar saya itu. Mungkin sosoknya kali ya yang jin korin atau apalah gitu yang Iya. ganggu ya. Jin menyerupai itu kali ya. Karena kan mungkin penasaran gak sih? Dia penasaran gak sih sosok itu? Penasaran mungkin Bang. Saya juga pas pengen kesini pengen cerita, saya dibawa mimpi tuh Bang. Sempat mimpi juga Bang Jali? Dimimpin juga. Mimpi apa tuh? Dia nggak mau diceritain Oke. hal tersebut. Ternyata yang pocong tersebut itu cuman pengen minta doanya. Oke. Biar dia tuh ini tenang gitu. Soalnya kan yang bisa berinteraksi kan saya, tapi dengan caranya saya nggak suka. Iya. Ngeganggu keluarga saya. Betul. Kalau mau pengen berinteraksi sama saya dengan cara halus lah gitu. Betul. Baik, dengan cara baik gitu. Pasti namanya saya bantu. Iya. Dan Bang Jali juga bingung kan mau doain siapa namanya. Iya. Itu kan. Masa pocong bin pocong. Kan gak lucu. Iya. Oke, dan akhirnya Bang Jali mutusin buat tinggal dari kontrakan itu ya, dan pindah ke kontrakan yang baru gitu ya. Dan alhamdulillah lebih baik lagi mungkin Bang. Lebih baik pas semenjak namanya saya ngedoain itu yang terakhir kali namanya begini. Gitu saya coba doain bulan bin siapa gitu. Bulan bin. Oke sob, mungkin cukup sekian ya kita pengalaman horor yang dialami sama Bang Jali ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi buat teman-teman semua, mau kita tinggal dimanapun, mau apapun dan dimanapun gitu, jangan lupa selalu ibadah dan selalu baca doa. Karena mereka selalu ada di samping kita. Nih, setannya. Canda ya Bang ya. Jadi ya kita berdampingan lah. Jadi alamnya dia, alam kita. Kalau dia macam-macam antar kabur dan Entah kabur berani diri. iya, tetap baca doa dulu ya Bang ya, Iya. kemanapun kita. Jangan lupa attitude dan adab kita sebagai manusia. Tadi nggak semua kontrakan itu serem. Yang serem itu kita yang lihat gandengan orang pacaran, itu serem banget. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Jali ya. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube-nya, gamesnya Bang Jali, Jali The TV. Gokil, pokoknya konten-kontennya. Dadah.